Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Yoga Mada dengan NIM 232041. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pemrograman berorientasi objek yang dibagi menjadi dua bagian, ganjil dan genap. Di sini saya mendapatkan ganjil yang dimana ada tiga bagian. Yang pertama itu for if, for switch, dan will if. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu for if. Yang pertama yang saya gunakan itu input main expansion, di mana ini digunakan untuk menangani sebuah kesalahan yang terjadi. Yang kedua itu scanner. Scanner ini bertujuan untuk menerima string, integer, dan double. Kita masuk di public class. Yang pertama itu scanner input. Scanner input ini adalah untuk mempersiapkan input dari pengguna dan menganalisa variabel yang berulang. Yang kedua itu for ulang equanor case, di mana ini akan terus berulang selama variabelnya berulang, yang artinya sama dengan yes dalam kondisi true. Lanjut ke tree. Tree digunakan untuk menangani expansion atau kesalahan. Nah, tree ini berpasangan dengan catch. Kita lanjut di sistem outprint untuk menampilkan sejarah tiba-tiba seperti nama dan nama input itu untuk membaca seluruh teks pada barisan tersebut. Kita lanjut di for. For integer ini sama dengan i sama dengan 1, i lebih besar dari 3, yang artinya yang pertama itu nilai tugas, nilai mid, dan nilai final. I sama dengan 1 itu berarti nilai tugas, dimana kita menginput nilai tugas. Jika nilai tugas nilai tugas 0 lebih besar dari 100, akan menampilkan print, yang artinya menampilkan nilai. Kedua yaitu nilai mid, dan ketiga nilai final. Di sini akan ditotal dengan nilai tugas itu 0,3, yang artinya 30% nilai tugas, 30 nilai mid, dan 40 nilai final. Ini deretan nilai-nilai yang memenuhi dari A sampai E. Jika nilai akhirnya lebih besar dari 86, maka mendapatkan nilai A. Jika nilai akhirnya 81, maka mendapatkan A-,
76 B plus, 71 B, 66 B minus, 61 C plus, 56 C, 41 D, dan terakhir nilai E. Di sini akan menampilkan semua print yang sudah diinput. Sistem out print. Di sini kita akan menginput data lagi atau tidak. Dengan jika yes, nilai akan diulang atau diinput kembali, tetapi jika kita menekan no, maka print akan selesai. Nah, kita akan coba untuk merun. Masukkan nama, jurusan, name, nilai tugas kita kasih 80, nilai mid 70, final kita kasih 90. Di sini mendapatkan amines dengan nilai akhir 81,00. Jika kita ingin melanjutkan menginput ulang, kita yes atau ya. Jika tidak, ketik no. Di sini saya akan ketik no dan pemrograman selesai. Kita lanjut ke port switch. Dalam port switch sendiri bedanya cuman ini pemrogramannya tetap sama, tetapi bedanya menggunakan switch, dimana switch sendiri digunakan untuk pengkondisian alternatif dari if else. Yang digunakan yaitu case. Bisa kita lihat dari input expansion itu sama. Ini untuk menangani sebuah kesalahan yang terjadi. Itu scanner untuk menginput atau menerima, bukan menginput tapi menerima sebuah variabel seperti string, integer, dan double. Tetap double sendiri ini digunakan untuk jika ada nilai yang penginputannya ada nilai koma, bisa dipakai di double. Tetap sama, kita pakai try dan case untuk penginputan nilai. Di sini dalam switch sendiri menggunakan namanya case, dimana case ini lebih ke alternatif if else. Kita akan coba merun.
sama. Di sini mendapatkan nilai yang saya guna package Kita lanjut yang terakhir, yaitu will if. Yang saya gunakan adalah import Java util scanner, dimana kita tahu scanner ini adalah tempat untuk menerima input dari yang seperti yang sebelumnya tadi juga, kayak switch Java dan for if, yaitu string, integer, dan double. Itu adalah salah yang bisa beberapa yang bisa menginput dalam scanner. Yang selanjutnya public class. Nah, public class ini adalah untuk program yang akan dieksekusi. Nah, program yang akan dieksekusi ini yang bernama public class-nya adalah program ada with while if. Lanjut ke fungsi mainnya. Fungsi main ini adalah titik masuk untuk eksekusi program. Lanjut dalam scanner new system, digunakan untuk menginput dari pengguna. Contohnya ada NIM, ada nama, ada NIM. Tugas mid dan final. Ini variabel untuk menyimpan nilai tugas, nilai mid, dan nilai final. Nilai akhir untuk menyimpan hasil perhitungan, dan nilai berdasarkan rumus yang ditentukan. Lanjut while scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna. Contohnya yang itu seperti sistem out kayak saya jelaskan tadi sebelumnya. Ini untuk menginput dan menampilkan seperti nama, NIM, terus nilai tugas, nilai mid, nilai final. While sendiri ini digunakan untuk program yang akan terus berulang selama pengguna mengetik ya dan Y atau loop. Ini digunakan untuk memungkinkan pengguna memasukkan beberapa nilai tanpa menutup program. Di sini kita bisa lihat nilai akhirnya 0,3 dikali, yaitu tugas yang artinya 30% tugas, 30% mid, dan 60% final. Jika nilai akhirnya itu 86 ke atas akan mendapatkan A. Maka jika nilai akhirnya lebih besar 81 maka mendapatkan A-. Jika nilai akhirnya mendapatkan 76 maka mendapatkan B+. Jika nilai akhirnya 71 mendapatkan B, 66 B-, 61 C+, 56 C, 41 D, 41 ke bawah itu mendapatkan nilai E.
Lanjut. Setelah menampilkan hasil program, di sini ada sistem outprint yang artinya untuk apa kita ingin lanjut programnya atau berhenti. Input close menutup objek scan untuk mencegah kebocoran sumber daya. Program yang digunakan untuk menghitung nilai akhir dari beberapa komponen penilaian. Tugas Smith memberikan hasil dalam bentuk nilai angka serta nilai huruf. Program terus berjalan sampai pengguna memutuskan untuk berhenti dengan memilih opsi Y. Kita akan coba run. Kita mau ketemu tugas. Sini mendapatkan 84,2 nilai huruf amines. Jika kita ingin mengulangi penginputan, kita akan ketik ya. Jika mau berhenti, tekan N. Di sini saya tekan N. Program selesai dengan nilai tugas 70, nilai mid 80, nilai final 98, nilai akhir 84,2 dengan nilai huruf amines. Itulah beberapa program. Yang pertama itu for if, for switch, dan will if.